Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Sandi Rikwanto bersama Rifatul Himah akan mempresentasikan tentang asas pemikiran dalam logika. Pengertian asas pemikiran dalam logika. Asas sebagaimana kita ketahui adalah pangkal atau asal dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Aturan pokok logika disebut asas berpikir. Asas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Kapasitas asas ini bagi keseluruhan berpikir adalah mutlak, dan salah benarnya suatu pemikiran tergantung terlaksana tidaknya asas-asas ini. Ia adalah dasar daripada pengetahuan dan ilmu. Asas pemikiran di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas primer dan asas sekunder. Asas primer. Asas pemikiran ini ada 3 dari Aristoteles dan ditambah 1 lagi dari Leibniz. 1. Asas identitas. 2. Asas kontradiksi. 3. Asas penolakan kemungkinan. 4. Asas cukup alasan. Dan untuk asas sekunder, 1. Asas kesesuaian. 2. Asas ketidaksesuaian. 3. Asas dikatakan semua. 4. Asas tidak dikatakan semua. Untuk yang pertama kita bahas asas identitas. Principium identitas atau disebut konun zatiah. Menyatakan bahwa sesuatu benda itu adalah benda itu, tidak mungkin yang lain. Contoh, kalau A adalah A, tidak mungkin A adalah B atau yang lain. Seperti halnya saya adalah saya, bukan yang lain. Rumusnya, bila proporsi itu benar, maka benarlah ia. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu pembagian asas-asas sekunder yang dibagi menjadi 4, yaitu ada asas kesesuaian, asas ketidaksesuaian, asas dikatakan semua, dan asas tidak dikatakan semua. Untuk yang pertama yaitu asas kesesuaian atau nama lainnya yaitu Principium Convenientiae, yaitu jika salah satu dari hal adalah sesuai dengan yang ketiga, maka yang lainnya dipandang juga sesuai. Contohnya, jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka yang A sama dengan yang C. Jika yang awal sama dengan yang tengah dan yang tengah sama dengan yang akhir, maka yang awal sama dengan yang akhir. Seperti itu. Terus yang kedua, asas ketidaksesuaian atau nama lainnya yaitu Principium Inconvenientiae atau Discrepantiae. Jika salah satu dari dua hal yang tidak sesuai dengan yang ketiga, maka yang lainnya juga tidak sesuai. Contohnya, jika A sama dengan yang B, tapi B tidak sama dengan yang C, maka yang A tidak sama pula dengan yang C. Jika awal tidak sama dengan yang tengah jika awal sama dengan yang tengah dan yang tengah tapi tidak sama dengan yang akhir, maka yang awal tidak sama dengan yang akhir. Yang ketiga, asas dikatakan semua atau nama lainnya yaitu Principium Dictum de Omni, yaitu jika salah satu yang berlalu secara universal, maka berlalu pula partikulannya. Contohnya, manusia adalah berpikir, Doni adalah manusia, maka Doni juga berpikir. Jadi ini yang manusia kan skala besarnya, Doni skala kecilnya. Kan Doni itu juga termasuk manusia, maksudnya Doni itu manusia sudah mencakup Doni. Jadi skala besarnya dulu baru skala kecilnya. Terus yang selanjutnya yaitu asas tidak dikatakan semua atau Principium Dictum de Mule. Prinsip ini mengatakan jika sesuatu tidak berlaku secara universal, maka tidak berlaku secara partikularnya. Contohnya yaitu binatang tidak berpikir, ayam juga tidak berpikir. Ini sama seperti dengan yang ketiga, yaitu skala besarnya dulu baru skala kecilnya.
Tapi untuk yang ini jika sudah tidak termasuk pada skala besarnya, maka juga sudah tidak termasuk skala kecilnya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada kata yang salah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.